Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Catur Muhammad Yasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kepala sekolah dalam mengelola konflik untuk menyikapi dampak negatif penerapan full day school. Full day school sendiri awal mulanya muncul karena sistem pendidikan ditandai dengan banyaknya hadirnya sekolah-sekolah yang favorit, sekolah-sekolah yang berlabel unggulan. Kenapa sih full day school ini didirikan? Tujuan dari full day school ini yang pertama, pemberian jam tambahan. Ini namun siswa tidak akan dihadapkan dengan pelajaran yang membosankan, seperti kegiatan yang dilakukan sesuai pembelajaran dalam mengajar, seperti ekstrakurikuler. Dari kegiatan ini diharapkan dapat melatih karakter siswa dan beberapa diantaranya jujur, toleransi, disiplin, hingga cinta tanah air. Lalu yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak. Sebab umumnya orang tua pulang jam 1 hingga 5 sore secara umum setelah pulang kerja. Maka dengan begini, tidak ada yang memastikan bahwa siswa ada yang mengasuhnya. Dampak negatif full day school sendiri yaitu bagi guru, penyebabnya akan mengurangi waktu untuk mengevaluasi belajar mengajar dan merencanakan program pembelajaran harian. Semakin lama guru di sekolah, semakin sedikit pula guru untuk merencanakan program pembelajaran. Merencanakan program sekolah semakin sedikit. Full day school sendiri membuat tugas guru semakin banyak, sebab harus harian di sekolah. Sensitivitas emosi tidak stabil, maka mengakibatkan kelelahan. Maka dengan begini, emosi dan kelelahan yang diakibatkan oleh full day school sendiri, pulang konflik itu akan muncul. Akibat tuntunan kerja dan keluhan orang tua semakin lepas dalam tanggung jawab untuk menjaga anak-anaknya, sehingga bisa terjadi seperti mengalami insiden dalam melukai fisik dan psikologi. Dan di sini ada teori, yaitu kepemimpinan merupakan faktor penting yang paling menentukan berjalan atau tidaknya suatu organisasi sekolah. Dan kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi gagal atau berhasilnya suatu sekolahan. Dan di sini kita fokus pada kepala sekolah adalah pemimpin dalam lembaga pendidikan formal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Kepala sekolah yaitu memiliki kepemimpinan dalam menanggulangi konflik, dan konflik sendiri pasti terjadi sebab utamanya yaitu ketidakpuasan bawahan terhadap efektivitas kepemimpinan seorang kepala sekolah. Dengan begini, maka kepala sekolah akan mengelola konflik itu dengan menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Lalu apa saja sih strategi kepala sekolah dalam mengelola konflik? Yang pertama yaitu strategi menang kalah. Strategi ini tidak dianjurkan untuk konflik yang berkelanjutan, tetapi strategi menang kalah ini hanya berfokus untuk menyelesaikan masalah yang ada di permukaan saja, tidak untuk masalah yang berkelanjutan seperti sampai akar-akarnya. Lalu strategi yang kedua yaitu strategi sama-sama kalah. Strategi sama-sama kalah ini bisa ditemukan dengan 3 pihak yang saling berkelibat dan yang memiliki konflik dengan Lalu strategi yang kedua, strategi sama-sama kalah, bisa ditemukan dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ada kompromi dari semua pihak yang terlibat. Setiap pihak harus berhenti menuntut apa yang mereka inginkan. Lalu keadaan yang kedua, yaitu pihak-pihak yang terlibat menggunakan arbiter. Arbiter ini merupakan untuk pengumpulan solusi yang tidak membuat kedua belah pihak merasakan puas 100%. Lalu dalam keadaan yang ketiga,
pihak-pihak yang terlibat dipaksa tunduk dalam peraturan ini tanpa adanya seorang yang berkompetisi. Lalu strategi yang ketiga, yaitu strategi menang, sama-sama menang. Strategi ini diarahkan kepada akar permasalahan yang pertama, di mana pihak-pihak yang terlibat tidak boleh saling berkompetisi dan saling berfokus pada kemenangan. Lalu konflik ini melibatkan orang, pihak maupun sekelompok. Karena strategi ini pada dasarnya untuk mengidentifikasi solusi dalam penyelesaian masalah. Dengan semua pihak ini maupun kepala sekolah, guru-guru dalam penerapan ini semuanya harus memiliki kepercayaan satu sama lainnya. Semoga semua strategi yang diperintahkan oleh kepala sekolah ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dalam menangani maupun mengelola konflik yang ada di dalam full day school ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.